Ada beberapa cerita yang rasanya berat banget buat diungkapkan, padahal justru cerita-cerita itulah yang paling perlu kita dengar. Hari ini kita akan menyelami salah satunya lewat memoir yang luar biasa kuat dari Aurelie Moeremans, Broken Strings. Ini bukan cuma sekedar cerita, tapi ini adalah sebuah pengakuan tentang bertahan hidup, tentang manipulasi, dan gimana caranya menemukan kembali suara yang pernah direbut paksa. Yuk kita mulai. Nah, ini dia bukunya, Broken Strings. Ini lebih dari sekedar sampul buku loh. Ini adalah jendela ke masa muda yang direnggut dan perjuangan seorang gadis buat merebut kembali hidupnya. Ini adalah kisahnya langsung dari dirinya sendiri, dengan kata-katanya sendiri. Sebagian kisah dimulai saat tak ada seorang pun yang melihat. Wow, kutipan dari prolognya ini aja udah langsung menusuk ya. Ini langsung ngasih tahu kita kalau ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di balik pintu yang tertutup, dalam sunyi, di tempat yang nggak ada saksinya. Oke, kita masuk ke babak pertama. Kesempatan sekali seumur hidup. Setiap perjalanan pasti punya titik awal kan? Nah, buat Aurelie, semuanya dimulai jauh dari sorotan kamera, di Belgia. Sebuah awal yang sederhana, yang nggak pernah disangka bakal membawanya ke panggung sinetron di belahan dunia lain. Kok bayangin, dari seorang gadis pemalu di Brussels, hidup Aurelie itu berubah total. Pindah ke Indonesia di usia 13, ikut kompetisi bakat dan menang. Kemenangan itu kayak tiket emas yang langsung ngebuka pintu ke dunia hiburan, lengkap dengan tawaran peran utama. Kelihatannya sih ini kayak mimpi yang jadi kenyataan ya. Dan di balik mimpi itu, ada harapan besar dari keluarga. Kata-kata ayahnya ini nunjukin betapa berat beban yang ada di pundak seorang remaja. Ini bukan lagi cuma soal karir dia, tapi soal mengubah nasib satu keluarga. Tekanannya pasti luar biasa banget. Sekarang kita masuk ke babak kedua, di bawah kendalinya. Di tengah gemerlap lampu sorot, ternyata ada bayangan gelap yang mendekat. Kesuksesan yang dia raih justru membuka pintu ke babak paling kelam dalam hidupnya. Disinilah dia bertemu seseorang yang perlahan akan merampas semua kendali atas hidupnya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Kontrasnya tajam banget. Di satu sisi ada Aurelie, seorang remaja 15 tahun yang masih naif, pemalu. Di sisi lain ada Bobby, pria dewasa yang usianya hampir 2 kali lipat. Ketidakseimbangan kekuatan ini udah kelihatan jelas dari awal. Bahkan dimulai dari kebohongan kecil soal umur buat audisi, yang si Bobby ini tahu kebenarannya. Kendali itu nggak datang tiba-tiba. Justru itu yang bikin ngeri. Ia merayap pelan-pelan, kayak racun. Dari pertemuan pertama, lalu dia dimanipulasi buat misahin dia dari keluarganya, sampai puncaknya, pernikahan paksa di ulang tahunnya yang ke-18. Setelah itu, kekerasan dan isolasi makin menjadi-jadi. Sebuah eskalasi yang mengerikan. Ini salah satu bentuk kontrol psikologis pertama yang dia pakai. Ponsel, yang harusnya jadi alat buat komunikasi, malah berubah jadi rantai digital. Setiap chat, setiap telepon, jadi alat buat ngawasin dia. Menciptakan penjara nggak terlihat di mana Aurelie harus lapor setiap saat. Dan kutipan dari Aurelia ini ngegambarin dengan sempurna gimana rasanya. Ini bukan lagi soal komunikasi. Ini udah jadi permainan kekuasaan yang nggak mungkin dia menangkan. Capek, cemas, dan rasa bersalah terus-menerus ditanamkan ke dia. Kita sampai di babak ketiga, pernikahan palsu. Disinilah kendali itu mencapai puncaknya. Dalam sebuah peristiwa yang seharusnya jadi simbol cinta, tapi bagi Aurelie, ini adalah puncak dari teror. Sebuah ikatan yang ternyata dibangun di atas kebohongan besar. Coba kita bedah taktik kejinya. Pertama, manipulasi emosional pakai ancaman bunuh diri. Nggak berhasil, dia naikin levelnya ke ancaman fisik, ngancam mau bunuh orang tua Aurelie. Puncaknya, Aurelie dipaksa tanda tangan dokumen yang dia nggak ngerti isinya, dan dipaksa ikut upacara pernikahan rahasia di gereja sepi. Dan yang paling parah, ini semua terjadi tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18. Hari di mana dia harusnya merayakan kebebasan. Babak keempat, luka dan saksi. Setelah pernikahan itu, mimpi buruknya jadi makin nyata. Kekerasan verbal berubah jadi fisik. Tapi justru di tengah kegelapan inilah, secercah kebenaran mulai menemukan celah untuk bersinar. Ini adalah realita pahit yang harus dia jalani setiap hari. Apa yang tadinya cuma tekanan psikologis, sekarang jadi serangan fisik, tamparan dan ludah jadi hukuman rutin buat kesalahan-kesalahan kecil yang bahkan mungkin gak pernah ada. Semua cuma dirancang buat merendahkan dia. Kutipan ini dengan sangat jelas menggambarkan siklus kekerasan yang dia alami. Ini definisi cinta yang diputarbalikkan 180 derajat, di mana rasa sakit dan kasih sayang itu dicampur aduk sampai batasnya jadi kabur. Inilah inti dari manipulasinya. Di tengah semua ini, satu-satunya hal yang bikin Aurelie bertahan adalah keyakinan kalau dia terikat oleh janji suci pernikahan. Tapi pertanyaannya, benarkah ikatan itu ada? Dan inilah titik baliknya.
momen kebenarannya. Sebuah surat dari pastor yang diterima ibunya mengungkap kebohongan terbesar dari semuanya. Pernikahan itu tidak pernah sah. Seluruh fondasi kendali Bobby, ikatan pernikahan yang dia pakai buat menjerat Aureli, ternyata cuma ilusi. Dia tidak pernah terik. Kita sampai di babak 5. Senar terakhir putus. Berbekal kebenaran ini, Aureli menemukan kekuatan yang dia kira udah lama hilang. Inilah momen di mana senar terakhir yang menjeratnya akhirnya putus. Pembebasannya terjadi dengan sangat cepat, dimulai dari ancaman di mobil, lalu bekas luka yang gak bisa lagi disembunyikan, dan yang paling penting, dukungan dari teman-teman di lokasi syuting. Merekalah yang memberinya keberanian buat akhirnya minta tolong. Satu pesan singkat, memulai semuanya. Momen ini, bikin merinding. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan, dalam isolasi, melihat orang tuanya datang jemput dia, itu adalah momen di mana dia akhirnya merasa aman lagi, merasa kembali jadi seorang anak. Momen di mana dia mulai mendapatkan kembali dirinya. Dan ini babak terakhir, menulis ulang takdir. Karena kebebasan bukanlah akhir dari cerita kan? Justru disinilah babak barunya dimulai. Sebuah perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka, merebut kembali ceritanya, dan mengubah penderitaan menjadi sebuah kekuatan. Dan lihat dampaknya. Lebih dari 10.000 orang telah membaca Broken Strings. Kisah pribadinya yang begitu menyakitkan, ternyata bisa menyentuh begitu banyak orang, memecah keheningan, dan membuat mereka yang mungkin mengalami hal serupa merasa tidak lagi sendirian. Ini pesan utamanya. Penyembuhan itu bukan proses yang instan, butuh waktu. Tapi itu nyata. Dan kebebasan sejati ditemukan saat kita akhirnya berani hidup dalam kebenaran kita sendiri, tanpa perlu merasa malu atau menyesal. Kisah Aureli adalah bukti nyata dari kekuatan sebuah suara. Mengingatkan kita betapa pentingnya untuk berani bicara, dan yang lebih penting lagi, untuk mau mendengarkan. Jadi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Kalau satu suara saja bisa membantu memutus rantai, coba bayangkan apa yang bisa terjadi kalau kita mulai mendengarkan semua suara yang selama ini terbungkam. Cerita siapa lagi yang perlu kita dengar?